أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Enggak, alhamdulillah dia ya. Kan seiring lambat laun nanti saya dikurang. Iya, mudah-mudahan. Telat kita. Kenapa biasanya tinggal segini kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Di depannya, di depan. Allahu Akbar. Masih kuasa. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbisatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, diiringi dengan gema takbir, gema tahmid, dan juga gema tahlil. Mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa hadir di halaman ini untuk bersama-sama, yakni mendirikan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan ini menjadi rangkaian ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak akan menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Karena sebelumnya kita sudah melakukan ibadah shaum Ramadan, bahkan di dalam bulan Ramadan tersebut telah kita hiasi dengan berbagai amal soleh, baik itu salat tarawih, baik itu qiraatul Quran,
baik itu bersedekah dan amal-amal soleh yang lainnya, mudah-mudahan akan menjadi pelebur dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan mengantar kita kepada jannah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, senantiasa terlimpah kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Menjadi muslim yang istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah ini sungguh sangat berat. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kepada kita yakni surganya, yang akan dengan surga tersebut maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan selama ini setelah bulan Ramadan, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Kita telah ditarbiyah dengan berbagai amal soleh selama bulan Ramadan, tentunya membekas pada diri kita. Kita telah ditarbiyah dengan berbagai amal kebaikan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Kita sudah melakukan ibadah saum Ramadan. Sudahkah membekas pada diri kita? Sudahkah kita menjadi muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sifat orang beriman itu berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman yakni sami'na wa ata'na, yakni mendengar dan taat. Sedangkan orang-orang kafir yakni menolak kebenaran. Makanya di dalam buku, di luarnya itu ada cover. Itu karena cover tersebut yakni menutupi. Ketika dia ingin menjadi seorang mukmin, maka hendaklah membuka cover tersebut, membuang cover tersebut, sehingga dia menjadi muslim, kemudian menjadi mukmin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Bagaimana kiat kita? Kiat kita untuk menjadikan muslim yang istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah mampu beramal soleh. Jangan merasa dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan selama ini, jangan sampai di dalam diri kita tumbuh sifat ujub, bangga dengan ketaatan yang kita lakukan. Karena itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di dalam melakukan amal soleh. Dan istiqomah ini perlu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan, di atas dinmu. Makanya hendaklah satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Selain di luar sholat maghrib, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk tetap senantiasa beribadah
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan, yakni sampai datang kematian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, yakni senantiasa berusaha untuk menjaga keikhlasan di dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah karena ingin disanjung, ingin dipuji, dan tendensi yakni sifat duniawi. Marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan. Karena dengan keikhlasan inilah Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala yang begitu agung dari ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Maka hendaknya kita lihat hati kita, sudahkah kita ikhlas di dalam melakukan ibadah yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang ketiga, kiat kita agar bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal soleh pasca Ramadan adalah senantiasa merutinkan amal kebaikan. Jangan kita menganggap remeh setiap amal kebaikan. Sebagai contoh adalah sholat sunnah yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Kita pun dianjurkan untuk sholat malam. Walaupun mungkin hanya sholat witir, mari kita kerjakan setiap harinya. Karena ini adalah ciri daripada orang yang beriman. Mari kita rutinkan amal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang beramal walaupun itu sedikit namun continue. Ahabul a'mal illallahi adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah terus menerus walaupun itu sedikit. Mari kita lazimi membaca Al-Qur'an. Mari kita lazimi bersedekah. Mari kita lazimi amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Dan jangan sampai kita meremehkan amalan tersebut, karena bisa saja kita diampuni dengan sebab amalan yang remeh, namun karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rajin muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, sudahkah membekas pada diri kita? Sudahkah kita menjadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena balasan orang yang bertakwa, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam jannahnya. Makanya hendaklah kita senantiasa untuk muhasabah apa yang kita lakukan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan bekal apa yang ia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata takwa dalam satu ayat. Inilah pentingnya wasiat takwa yang sering kita dengar di mimbar-mimbar.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata takwa, di mana Imam At-Tabari menyebutkan di dalam tafsirnya, yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menghindar dari maksiat yang akan datang. Memang manusia senantiasa melakukan kesalahan, harus kita akui. Setiap kita pasti punya kesalahan, punya dosa. Namun orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyadari kesalahan tersebut dan tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Karena inilah adalah taubat yang benar. Kita hendaknya bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kewajiban yang bertaubat bukan hanya untuk orang-orang yang bermaksiat, namun kita semuanya adalah punya kewajiban untuk bertaubat. Bisa saja dalam satu hari kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang belum kita taubati, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, kemudian mengganti kesalahan tersebut dengan senantiasa beramal kebaikan, beramal saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, yakni rajin memilih teman. Teman memilih pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jika kita berteman dengan orang yang soleh, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari teman soleh tersebut, sehingga kita akan menjadikan diri kita menjadi orang soleh juga. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang salah, orang yang terbiasa berbuat mungkar, maka ini akan berdampak pada diri kita. Berteman dengan siapa saja diperbolehkan, namun kita hendaknya selektif, menjadikan teman karib, yakni dengan orang-orang yang soleh. Ar-rajulu ala dinihi mayuhilu bihi. Masyarul muslimin rahimahullah, kita berteman karena ini adalah ukuran kebaikan, barometer dari pergaulan kita sehari-hari. Jangan sampai kita salah di dalam memilih teman. Kemudian yang terakhir, yakni senantiasa melazimi, yakni amal kebaikan setelah bulan Ramadan berlalu. Mari kita lazimi puasa sunnah, mari kita lazimi membaca Al-Quran, mari kita lazimi amal-amal kebaikan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan sebagai penutup, bulan Ramadan mendidik kita menjadi insan yang peduli terhadap sesama, yakni dengan senantiasa bersedekah. Ingatlah saudara-saudara kita, ingatlah tetangga kita yang berada di garis kemiskinan, yang membutuhkan uluran tangan kita, dan juga saudara-saudara kita di bumi Palestina yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Minimal dengan doa kita, bila kita tidak mampu dengan harta kita, mari kita sisihkan doa kita untuk mereka, dan mari kita bantu dengan harta untuk meringankan penderitaan mereka. Ramadan mentarbiyah kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita perturutkan, karena akan membinasakan diri kita. Dan yang terakhir adalah Ramadan mendidik kita untuk menjadi mukmin yang rendah hati. Janganlah kita takabur, janganlah kita sombong, janganlah kita ujub dengan amal yang sudah kita kerjakan selama ini. Ketika kita dihinggapi penyakit ujub tersebut, maka hilanglah seluruh kebaikan kita. Hendaklah kita menjadi muslim, menjadi mukmin yang rendah hati. Mari kita senantiasa saling menasehati di antara sesama.
Dan jangan sampai kita mencela orang yang berbuat dosa. Mari kita doakan orang-orang yang gemar berbuat maksiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita diuji dengan kemaksiatan yang sama. Maka mari kita saling mendoakan. Jangan sampai kita meremehkan saudara-saudara kita yang mungkin masih melalaikan amal-amal kebaikan. Setelah kita menjaga yang pokok, yakni menjaga yang wajib dengan sholat 5 waktu, kemudian dengan puasa Ramadan, kita telah ditarbiyah oleh kurikulum Rasulullah SAW, yakni senantiasa untuk memperbanyak sholat sunnah. Mari kita lazimi sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian kita telah tertarbiyah untuk senantiasa membaca Al-Quran, dan ini adalah untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk di dalam hati kita. Kemudian kita juga telah ditarbiyah dengan senantiasa memperbanyak bersedekah, dan ini adalah hubungan antara kita dengan sesama. Jadi yang pertama adalah kita memperbanyak bersolawat. Dengan sholat itu adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan membaca Al-Quran adalah barometer apakah kita cinta dengan Al-Quran, apakah kita cinta dengan Allah dan Rasulnya. Karena seorang mukmin tidak akan bosan untuk membaca Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan, jikalau seandainya seorang mukmin itu bersih hatinya, maka dia tidak akan bosan untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah senantiasa bersedekah. Ini adalah yakni hablum minan nas. Mari di antara kita senantiasa untuk memperbanyak bersedekah, karena mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah terhadap harta-harta kita. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan tersebut menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita semakin lebih baik. Jangan malah sebaliknya. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq lana sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kami tutup, saya pribadi memohon maaf di hari yang mulia ini apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan sholat maupun khutbah ini. Dan mari kita saling mendoakan dengan doa yang diajarkan oleh para sahabat, yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala